Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil fadli wal ihsan. An'ama alaina ni'matal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul alami wal akwan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth rahmatan ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum littaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. Wa qala jalla wa 'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidinal aminin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kondisi apapun jua kita hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan aktivitas kita, Allah masih memberikan kemampuan dan nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa berhimpun di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang tentunya mereka adalah qudwah hasanah bagi kita dalam segala hal. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tentunya melalui kesempatan mimbar Jumat yang singkat ini, khatib menghimbau dan mengajak hadirin sekalian, terutama diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya seluruh ajarannya menjadi tuntunan dalam kita beramal. Dan kurang lebih semalam baru saja kita peringati hari Maulid Nabi, yang tentunya bentuk cinta kita kepada Nabi tidak hanya sebatas mengamalkan, tidak hanya sebatas bersalawat, tapi lebih esensial daripada itu meneladani beliau dalam segala hal dalam kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah yang bisa menginspirasi dan mungkin bisa dapat kita renungi. Peristiwa ini terjadi 4-5 tahun sebelum Nabi diangkat dan menerima mandat kerasulan, yaitu kala itu terjadi pemugaran Ka'bah yang mulai dari awal dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam beserta Ismail belum pernah dipugar. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, salah satu penyebabnya Ka'bah itu dipugar waktu itu adalah sebab badai gurun yang terjadi pada masa itu. Singkat cerita, dibangun kembali Ka'bah, jadi konstruksinya, jadi sempurna.
Akan tetapi pada saat sesi peletakan Hajar Aswad terjadi pertentangan antara seluruh pemimpin kabilah-kabilah. Kabilah akulah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Datang pimpinannya kabilah yang satu, aku yang lebih mulia daripada engkau. Terjadi konflik dan pertentangan, berujung pada satu kesepakatan yang pada saat itu nyaris terjadi pertikaian dan pertumpahan darah. Berujung pada satu kesepakatan, besok siapa yang duluan masuk Ka'bah, dialah yang mengangkat Hajar Aswad ini dan meletakkannya di tempatnya semula. Terjadi kesepakatan. Nah, tak disangka esok paginya yang duluan masuk adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu mereka bersepakat Nabilah yang mengangkat Hajar Aswad. Saat itu belum diangkat jadi Nabi, tapi sifat egoisnya tak ada. Maka Nabi waktu itu memerintahkan diletakkan Hajar Aswad itu, dibentangkan kain, diletakkan Hajar Aswad di atas kain. Dan seluruh pemimpin-pemimpin kabilah memegang tepi kain, diangkat bersama-sama. Lantas kemudian Nabi meletakkannya di tempatnya yang semula, tanpa ada konflik. Maka pada saat itu dijulukilah Nabi dengan gelar Al-Amin pada masa itu. Ini bentuk rekonsiliasi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi perselisihan dan pertikaian pada masa itu. Kisah ini tentu menginspirasi kita, dan banyak hal yang dilakukan oleh Nabi yang beliau adalah rekonsiliatornya. Ini adalah bagian kecil, dan itu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ayat 10, Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jikalau ada dua orang golongan kaum mukminin bertikai, berselisih, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antar keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, jikalau salah satu kelompok menganiaya kelompok yang lain, perangilah, kata Nabi. Kata Allah, fa in fa'at hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali ke jalan Allah. Fa in fa'at, jika mereka sudah kembali kepada jalan Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah, waqsitu, dan berlaku adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara keduanya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjadi rekonsiliator terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Asal muasal itu berasal dari sebuah perbedaan, dan perbedaan itu sebuah yang lazim, sunnatullah, yang tiada lain tujuannya agar dapat kita kelola perbedaan itu untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menjadikan kita manusia ini sebagai umat yang satu, tapi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 118, Allah mengatakan, "Lau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan manusia itu umat yang satu. Namun wala yazaluna mukhtalifin, manusia senantiasa berikhtilaf dan berselisih dalam perkara-perkara agama.
Perbedaan jika kita tidak kelola dengan baik, perbedaan jika kita tidak manage dan sikapi dengan baik, berakhir kepada konflik dalam hal apa saja. Baik itu dalam internal keluarga kita, anak ke ayah, istri ke suami, internal instansi tempat kita bekerja, sosial masyarakat, dalam hal kepemimpinan mengelola negara, pemerintah daerah dan lain sebagainya, apa saja, jika tidak disikapi dan dikelola dengan baik, niscaya perbedaan itu mengantarkan kepada konflik, dan konflik itu mengantarkan kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Tidakkah kita lihat di TV, di media sosial, berapa banyak negara atau komunitas yang tidak pandai mengelola perbedaan itu, berujung kepada kebinasaan. Ini khatib sampaikan karena memang kita tengah berada pada tahun politik yang potensinya cukup rentan terhadap perbedaan. Baik itu dengan ketikan jari kita dalam media sosial, dengan ucapan kita, dengan kelompok-kelompok, komunitas pemenangan dan lain sebagainya. Pergesekan pasti terjadi, tapi yang dituntut kepada kita adalah bagaimana kita mampu mengelola itu dengan baik, sehingga kita menjadi muslih sebagaimana yang dicontohkan Nabi, sebagaimana yang dipraktekkan Nabi. Kita contoh dalam menyelesaikan permasalahan dan berbagai yang terjadi di hadapan dan di kalangan masyarakat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hal ini perlu untuk menghindarkan kita dari kemurkaan Allah, dan itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura." Dan Allah tidak akan membinasakan satu penduduk negeri secara zalim, bizulmin, wa ahluha muslihun, jikalau penduduknya saling berbuat kebaikan, jikalau penduduknya saling menjadi penyejuk dan penebar kedamaian, Allah jauhkan. Tapi kalau tidak, maka penduduk negeri itu akan binasa dengan saling membunuh, saling bertikai, saling menjat, saling berperang dan lain sebagainya. Maka momentum Maulid Nabi yang semalam kita peringati, itu adalah momentum penting kita untuk menghayati dan mengamalkan apa saja yang diajarkan oleh Nabi. Terlebih di tengah tahun politik ini, agar kita menjadi penyejuk setiap indikasi-indikasi perbedaan yang menyebabkan kepada konflik itu terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi penebar kedamaian dan mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama mar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du fa ya ibadallah,
أوصيكم بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل ما يقربنا إلى حبك يا محب التوابين والمتطهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة